Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid din wal dunya wal akhirah. Ma'asyara hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang. Kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini dan insya Allah dengan niat-niat mulia. Maka mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan kita ini menjadi sebab kita selalu dicurahi rahmat berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita babu jawaz syurbi min jami'il awani tahirah ghaira zahabi wal fiddah wa jawazil qar'i wa huwa syarabu bil fam minan nahar wa ghairihi bi ghairi ina'in wa la yadin wa tahrim istimali ina'iz zahabi wal fiddah. Bab menerangkan bolehnya meminum daripada segala wadah, segala tempat yang suci selain emas dan perak. Kalau emas dan perak, gelas terbuat daripada emas atau perak, maka gelas itu tidak boleh untuk diminum. Tidak boleh menjadi alat minum. Gelas terbuat dari emas. Kalau kita pikir-pikir berapa mayang untuk emasnya. Gelas tapi terbuat dari emas. Kalung yang sedikit saja itu berapa mayang, berapa duitnya. Ini gelas tapi terbuat dari emas. Andai kata ada, lebih baik disimpan. Kalau diperhatikan orang, dipikirkan orang, gelas kata orang, kalau kalung saja yang sedikit itu duitnya banyak, bagaimana kalau gelas? Tidak boleh minum dari emas atau perak. Dan juga boleh meminum langsung daripada tangan, menciduk air di sungai. Kemudian haram menggunakan emas dan perak. An Anas radhiyallahu anhu qala, daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sahabat Anas berkata, hadarati shalah, waktu salat sudah tiba. Faqama man kana qaribad dar ila ahlihi,
Maka berdirilah orang-orang yang dekat dengan rumahnya, mereka pulang kepada keluarga masing-masing. Ini kebiasaan Nabi dan sahabat, biasanya ngumpul mendengarkan ceramah-ceramah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan ilmu, menyebarkan ilmu. Kemudian waktu sholat hadir, maka sebahagian orang yang dekat dengan rumah kembali ke rumah masing-masing. Wa baqiya qaumun fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mikhdabin min hijarah. Tersisa orang-orang yang rumahnya jauh. Orang-orang yang di sekitar Rasulullah yang tadi duduk-duduk yang rumahnya jauh, maka tidak pulang ke rumah karena jauh. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah tempat air daripada batu. Ini untuk wudhu, tempat air daripada batu. Fasaghara minallah ayabsuta fihi kaffah. Tempat air ini sangat kecil, sehingga kalau dibentangkan tangan pun untuk dimasukkan tidak akan bisa masuk tangan tadi, sangat kecil. Jadi jangan dipikirkan satu meja ini tempat airnya kecil. Ketika dimasukkan tangan tidak akan masuk tangan. Kalau kita ciduk itu tidak akan masuk, tangan kita tidak akan masuk. Berarti lebih kecil dibanding ember. Fatawadda al-qawmu kulluhum. Namun seluruh kaum, orang-orang yang tinggal dengan Nabi Muhammad yang rumahnya jauh tidak pulang ke rumah tadi sholat dengan Nabi, seluruhnya bisa berwudu. Qalu kam kuntum. Para sahabat lain berkata, berapa waktu itu kalian? Qala samanina wa ziyadah. Kurang lebih kami itu waktu itu jumlahnya 80 atau lebih daripada 80. Jadi 80 orang yang berwudu lewat air yang di tempat kecil saja. Itu mukjizat Nabi Muhammad mencukupi wudu 80 orang bahkan lebih. 80 orang bahkan lebih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini namanya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan tempat air yang terbuat dari batu, boleh saja karena batu bukan emas atau perak. Terbuat daripada batu, cuman batu itu kecil, memasukkan tangan pun susah. Tapi dari situ bisa berwudu kurang lebih 80 orang. Dalam riwayat lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma'in. Nabi Muhammad minta, adakah air membawakan dengan wadah? Fa'utiya biqadahin rahrahin. Kemudian didatangkan air tersebut dengan tempat, kemudian airnya dangkal. Fihi syai'un mimma fatawadda'a asabi'ahu fihi. Nabi Muhammad memasukkan tangannya ke dalam wadah tadi, wudu duluan. Qala Anas, sahabat Anas berkata, faj'altu anzuru ilal ma' yanbu'u min baini asabi'ihi. Kata sahabat Anas, aku lihat, aku perhatikan dari celah-celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar air. Jadi Nabi Muhammad duluan memasukkan tangan ke wadah tadi, dangkal, airnya dangkal. Nabi Muhammad yang duluan. Yang memperhatikan sahabat Anas. Sahabat Anas waktu itu masih kecil. Sahabat Anas ini ialah sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah umur panjang. Umurnya panjang. Memang lebih daripada 100 tahun umur beliau. Lebih daripada 100 tahun baru beliau wafat. Entah berapa pasnya, tapi yang jelas umur panjang. Dan anak cucunya sudah sampai 90-an. Baru beliau meninggal.
Karena sebab doa Nabi Muhammad mendoakan karena sahabat Anas ini sering mengisi tempat wadah wudhu Nabi Muhammad. Jadi sahabat Anas namanya, waktu itu kecil beliau, anak-anak, tapi sering ke rumah Nabi Muhammad untuk mengisikan tempat air untuk wudhunya Nabi Muhammad, untuk mandi Nabi Muhammad. Dulu tidak ada yang namanya keran. Kalau sekarang tinggal putar saja, putar keluar air. Dulu ambil ember, masukkan ke dalam sumur, tarik pakai tali, masukkan ke dalam wadah. Kalau tidak seperti itu tidak akan bisa mandi. Tidak ada yang namanya listrik, tidak ada zaman-zaman itu. Pipa tidak ada zaman-zaman itu. Pakai ember, tarik, pakai tali, entah kedalaman berapa, letakkan ke dalam wadah. Itulah kerjaan sahabat Anas. Nabi Muhammad senang didoakan oleh Nabi, kau punya anak banyak, umur panjang. Ternyata memang seperti itu. Umur beliau lebih 100 tahun baru beliau meninggal. Anak beliau hampir 90. Anaknya 90. Jangan-jangan istrinya banyak. Wallahu a'lam, diterangkan. Jelas anaknya anak atau cucu lebih 90. Kata sahabat Anas, aku perhatikan jari-jari Nabi Muhammad keluar air daripadanya. Fakhazartu man tawadda'a ma baina sab'ina ila samani. Saya perhatikan bisa berwudu dari tempat air tadi orang kurang lebih 70 sampai 80 orang ketika itu. Beda riwayat tapi jumlah orangnya kurang lebih. Yang satu mengatakan 80 lebih, sahabat Anas mengatakan antara 70-80 orang yang waktu itu sahabat tinggal dengan Nabi Muhammad, tidak pulang ke rumah karena rumahnya jauh, kemudian berwudu dan bisa mencukupi 70-80 dari tempat yang kecil tadi. Itu langsung wudunya dengan lewat air yang mengalir daripada jari-jari Nabi Muhammad SAW. Memang sebahagian karamah ada yang seperti itu. Ada seseorang yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad. Bukan Al-Habib Alwi, tapi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad. Pembuka Kota Bengil. Waktu itu masih hutan pedesaan. Beliau buka. Beliau menetap, asli orang Hadramaut. Menetap di sana berjual minyak wangi sambil berdakwah. Kebiasaan beliau kalau tengah malam, setiap minggu itu beliau memberikan sumbangan sembako. Tiap malam apa itu, setiap minggu seperti itu, keliling jam 2 malam. Lupa ketemu Hansip, kata Hansip, Habib mau kemana? Kemudian dibalas Habib tadi, engkau kenapa malam-malam keluar? Kata Hansip, saya ditugaskan oleh RW apa lurah seperti itu. Oh, kata beliau, saya ditugaskan juga oleh Allah. Diamlah Hansip ini. Kata Habib tadi, kau jangan bilang siapa-siapa. Kalau saya ngasihkan sembako-sembako itu kepada orang-orang, dia bawa gerobak satu, bawa anak buah satu. Anak buah itulah yang mendorongkan gerobak. Beliau yang mengatur rumah ini yang dikasih janda-janda orang fakir miskin. Itu dakwahnya orang-orang dulu seperti itu. Suatu ketika beliau kedatangan tamu di masjid tempat beliau, dekat rumah beliau. Kedatangan tamu, kemudian banyak tamu tadi, kurang lebih mau 40-50-an. Air kopi ada di teko. Air kopi ada di teko itu kurang lebih setengah cuman isinya. Kenapa kurang lebih setengah? Karena yang membuat khadamnya itu
anak buahnya yang membuat, tahu isi teko itu paling-paling ada setengah. Kemudian kata beliau, tuangkan untuk tamu kita, tuangkan untuk tamu kita, jangan dilihat, kata Habib tadi. Tuangkan untuk tamu, jangan dilihat. Akhirnya anak buah beliau tuangkan. Kopi habis, tinggal dituang lagi kopi, tuangkan. Sampai 60 gelas tidak habis. Sampai-sampai Syekh Khaddamnya tadi, anak buahnya heran, kenapa tidak habis-habis kopi ini? Cuman pesan beliau jangan dilihat, pokoknya tuangkan saja, selama masih ada tuangkan. Sampai 60 gelas kopinya masih ada. Penasaran, lihatlah, pas dibuka langsung habis. Kata pesan Habib, jangan dibuka, kalau dibuka habis dia. Dituangkan sampai 60 gelas, padahal satu teko itu cuma, bukan ceret, teko yang untuk, kalau ceret kan untuk masak, teko. Cuman pesan beliau jangan dilihat. Kenapa engkau lihat? Penasaran katanya, penasaran. Andai kata beliau, andai kata engkau tidak melihat, sampai berapa gelas pun akan ada airnya. Cuman karena sudah dilihat, hilang dia. Itu karomah namanya. Mirip-mirip dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah mengucur air lewat jari-jari beliau. Maka ulama sepakat air yang paling mulia di alam semesta ini, yang pertama adalah air yang mengalir lewat jari-jari Nabi Muhammad. Yang paling mulia itu. Yang kedua, baru nanti Telaga Kausar. Yang ketiga baru Zam-Zam. Yang keempat air Sungai Nil. Air Sungai Indragiri, wallahu a'lam. Dahlah keruh airnya. Yang keberapa? Yang ke-1000 kali. Jadi yang Sungai Nil termasuk diperhitungkan juga. Sungai Nil itu yang keempat. Telaga Kausar, air yang keluar dari jari Nabi Muhammad, Telaga Kausar, Zam-Zam, Sungai Nil. Lain Sungai Amazon, Sungai Nil yang di Mesir. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min sufrin fatawadda'a. Daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kami mendatangi Nabi, datang kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang ke rumah beliau. Fa akhrajna lahu ma'an, karena Nabi Muhammad datang, kami keluarkan untuk Nabi air fi taurin min sufrin, dari bejana dari kuningan. Bejana dari kuningan, berarti waktu itu sudah ada masa-masa kuningan. Nah, dari mana dibuat? Entah Cina kan sudah apa namanya? Sudah agak bisa berbuat sesuatu. Nah, bejana. Fatawaddo'a, kemudian Nabi Muhammad berwudu daripada tempat yang dibuat tempat wudu, wadah yang dibuat dari kuningan tadi. Nabi Muhammad berwudu dari situ. Artinya boleh. Untuk kuningan boleh. Tapi bukan emas, kuningan. Wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansar. Nabi Muhammad pernah datang kepada seorang sahabat daripada golongan Ansar. Wa ma'ahu sahibun lahu, Nabi Muhammad tidak sendirian, beliau bawa sahabat lain. Faqala Rasulullah, Nabi Muhammad berkata, in kana indaka ma'un bata hazihi lailah fi syannatin wa inna qara'na. Andai kata ada air yang kau tampung tadi malam, kata Rasulullah, saya minta untuk berwudu. Wa illa, jika tidak ada, maka tidak ada penampung, tidak ada tempat untuk membawa air tadi, maka qara'na, kami akan ambil langsung. Artinya di wadahnya itu boleh saja diambil, diciduk langsung boleh.
dia masih harus pakai wadah. Maklumlah orang-orang dulu sedikit-sedikit orang-orang miskin kadang-kadang wadah tidak ada. Kalau tidak ada wadahnya, kata Rasulullah, kami langsung tidur saja di tempat umpama seperti tempat yang besar kayak drum. Tapi kalau andai kata ada wadahnya, bawakan. Artinya boleh menciduk air memakai tangan ke dalam wadah tadi. Ini orang dulu kan susah hidupnya, wadah, bahkan sering tidak makan. Orang sekarang jarang, semiskin-miskinnya itu ada, wadah itu ada. Kalau sudah tidak ada wadah, piring satu, apa-apa satu, itu sangat miskin sudah. Tapi kalau sudah di atas standar, itu sudah punya koleksi sudah. Nah, koleksi cangkir ada, teko koleksi ada yang akan keluar kalau sudah hari raya. Habis hari raya wajib disimpan, nanti kotor katanya. Tidak boleh dikeluarkan. Nah, ini aneh-aneh juga kadang-kadang. Kadang-kadang kalau saya pikir, untuk apa disimpan? Kata orang rumah, untuk hari raya katanya. Mahal-mahal kenapa? Untuk hari raya sehari, 2 hari, 3 hari cuma. Hari raya paling maksimal 7 hari, habis itu disimpan pula. Kita mahal-mahal membeli, baik tiap hari dipakai. Itu kalau pikiran kita kadang-kadang seperti itu. Rupanya setahun 2 kali cuma dipakai. Rasa tekor juga. Coba tiap hari memakai teko yang bagus kan, nyaman dilihat. Ini masukkannya ke dalam lemari. Yang dilihat cuman dirasakan tidak dapat lagi kecuali setahun 2 kali. Gelas seperti itu juga, mangkok-mangkok disimpan. Koleksinya banyak, ngoleksi Tupperware, wah kadang-kadang selemari, kadang-kadang Tupperware disimpan. Orang dulu banyak tidak mempunyai wadah. Itulah kehidupan orang-orang. An Huzaifah radhiyallahu anhu, daripada sahabat Huzaifah al-Yamani, ini sahabat mewarisi kejelian Nabi Muhammad ketika memperhatikan orang yang munafik. Rata-rata 4 sahabat, dan sahabat-sahabat yang lain itu mewarisi sedikit daripada keistimewaan Nabi Muhammad. Sahabat Umar mewarisi daripada keistimewaan Nabi Muhammad. Sahabat Abu Bakar ahli dalam diplomatik, tabah orangnya. Sahabat Umar berani sangat orangnya. Sahabat Ali mewarisi ilmu Nabi Muhammad. Sahabat Huzaifah, beliau mewarisi kejelian melihat orang ini munafik atau tidak. Itu sahabat Huzaifah. Sampai-sampai sahabat Umar pun minta kepada sahabat Huzaifah ketika jadi khalifah, wahai Huzaifah, engkau mewarisi ahli di dalam melihat orang ini munafik atau tidak. Coba lihat aku, kata sahabat Umar, kira-kira aku ini munafik atau tidak? Ada tak sifat munafik dalam diriku? Kata sahabat Huzaifah, saya lihat tidak ada. Cuman engkau ini salahnya satu, wahai Umar. Apa? Kata sahabat Umar, engkau sebagai khalifah kadang-kadang berganti baju sehari 2 kali. Kadang-kadang makan pun makan dengan 2 lauk. Sedangkan rakyatmu kadang-kadang ada yang makan hanya 1 lauk. Maka kata sahabat Umar, perhatikan engkau mulai sekarang, saya tidak akan makan dengan 2 macam lauk, dan saya akan hanya memakai 1 baju dalam 1 hari. Itu pun seperti itu pun ditegur oleh umatnya, oleh rakyatnya. Tapi sahabat Umar sendiri yang minta. Kalau sekarang raja-raja sekarang ditegur sedikit tersinggung. Ini sahabat Umar seperti itu, tegur saja. Walaupun beliau tegas, keras, tapi beliau insaf orangnya. Daripada sahabat Huzaifah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, nahana 'anil harir wad dibaj. Nabi melarang kita daripada memakai harir. Kita itu siapa? Kaum laki-laki. Tidak boleh memakai sutra halus, wad dibaj, dan sutra kasar. Yang penting sutra tidak boleh dipakai, baik sutra halus atau sutra kasar, kecuali nanti ada boleh dipakai kalau darurat. Apa darurat? Dikaji dalam ilmu fikih. Kalau punya
penyakit gatal, penyakit kulit, gatalan. Orang-orang dulu tidak ada yang namanya obat pil CTM untuk gatalan, apalagi yang model-modelnya itu. Apa tuh obat gatal? Tidak ada orang zaman dulu. Jadi kalau gatal penyakit kulit itu pakai sutra, maka cepat sembuh. Sutra itu dingin. Tapi sutra asli lain kain sutra. Itu namanya saja merek kain sutra. Tapi kainnya kain biasa dari benang. Ini sutra asli, sutra yang keluar dari laba-laba. Itulah yang mantap itu. Itu kalau dipakai bulat itu. Itu kalau dipakai itu bisa menghilangkan penyakit gatal. Itu baru boleh. Hilang penyakit gatal tidak boleh dipakai sutra. Jadi hanya sekedar jadi obat dia. Jadi obat. Itu boleh dipakai laki-laki. Tapi kalau tidak ada penyakit tidak boleh dipakai. Hanya boleh dipakai oleh kaum hawa, perempuan baru boleh. Laki-laki tidak boleh pakai sutra. Sutra kasar ataupun sutra yang tipis. Wa syurbi min aniyati zahabi wal fiddah, dan Nabi Muhammad melarang kita minum daripada wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Wa qala Rasulullah bersabda, hiya lahum fid dunya. Emas itu untuk laki-laki, untuk mereka orang-orang kafir sewaktu hidup di dunia. Wa hiya lakum fil akhirah, dan itu sutra emas untuk kalian wahai laki-laki nanti di akhirat. Jadi kalau kita bisa bertahan di dunia, insya Allah dapat menikmati di akhirat. Dan emas yang ada di akhirat, yang ada di surga, sutra yang ada di surga itu berpuluh ratusan kali lipat lebih indah, lebih enak dipakai dibanding yang ada di dunia. Asal jangan memakai sewaktu hidup di dunia. Dikecualikan sutra yang bercampur. Ada kadang-kadang orang itu membuat kain sutra tapi mahal, sutra yang bercampur dengan kain, tapi batasannya sutranya harus lebih sedikit dibanding kain. Boleh. Umpama sutranya 30%, kainnya 70%, dicampur jadilah kain sarung. Cuman jangan harap harganya itu harga gajah duduk. Ini harganya harga BHS ke atas ini. Saya dikasih kain BHS, saya tidak paham di mana mantapnya BHS itu. Karas-karas kainnya. Berapa harganya? 350.000. Bisa membeli gajah duduk harga 50.000. 7. Kita buka lah, kita pakai. Kerasnya kainnya, entah harus dicuci dulu, entah apa, wallahu a'lam. Tapi karena dikasih orang, daripada dikasih, cuman makanya ini susah, keras kainnya, dari patah. BHS, nah, mereknya BHS memang mahal itu kain. Itu paling murah sudah 1,5 juta. Ada yang 600, ada yang 700, ada yang beli 1,5 juta BHS. 1,5 juta. Kata orang rumah beli emas jalan. 1,5 juta tuh beli emas jalan. Sama aja sarung. Yang 1,5 juta tidak boleh nyuci pakai mesin cuci. Itu hanya direndam, kemudian tidak boleh dibilas-bilas, dilipat-lipat, tidak boleh, akan merusak katanya. Waduh, katanya sudah mahal, menyusahkan. Ini susah. Lebih baik pakai yang murah, tidak menyusahkan. Mahal, menyusahkan. Hidup di dunia itu seperti benda mahal, menyusahkan pula. Adalah belinya susah, dipakai susah. Duduk pun hati-hati. Ini kotor apa tidak? Ini kain mahal masalahnya. Ini diusahakan ya. Cari yang murah saja, hidup gampang jadinya. Dipakai enak. Akhirnya tidak jadi kita pakai. Suruh orang rumah coba cuci dulu deh, kain keras betul. Lebih enak dipakai gajah duduk harga 80.000. Mungkin belum kena rasanya mungkin. Wa an Ummi Salamah,
Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, allazi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Kata Rasulullah, orang yang meminum dari wadah yang terbuat dari perak. Perak ya, perak itu yang putih, dibuat cincin, nah itu sunnah. Kalau laki-laki memakai cincin dari perak bagus, tapi tidak boleh dari emas. Minum tidak boleh daripada perak, hanya dibuat cincin. Ikatnya tuh perak bagus. Laki-laki sunnah memakai perak, cincin, bukan wadah. Kata Rasulullah, orang yang meminum dari wadah yang terbuat daripada perak, berarti apalagi emas, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Hanya saja dia itu menyimpan di dalam perutnya neraka jahanam. Artinya nanti akan berakibat dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam masuk di dalam perutnya. Panas. Kapan itu? Bukan sekarang, tapi nanti setelah kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan yang kita mempertanggungjawabkan amal-amal ibadah kita. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga badan kita, dan mendidik kita, memberi kita hidayah taufiknya, sehingga kita bisa menjaga syariat Allah, bisa menjaga syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak melanggar larangan Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka kita menjadi orang-orang yang tercatat sebagai orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kajian singkat kita kurang lebih setengah jam bermanfaat. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi. توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.